Jakarta Pusat, sebuah distrik yang tak pernah tidur. Di balik deru mobil, hiruk-pikuk gedung pencakar langit, dan lampu kota yang tak pernah padam, tersimpan satu titik gelap yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Di sebuah gang sempit yang terlindung dari mata publik, berdirilah sebuah rumah tua bergaya kolonial. Cat dindingnya telah mengelupas, jendela kayu tertutup rapat, dan pagar besi tua berkarat berdiri kaku seperti pelindung dari masa lalu. Rumah itu tidak tercantum di Google Maps, dan jika seseorang mencari alamatnya, yang muncul hanyalah pesan halaman tidak tersedia. Namun rumah itu nyata, dan rumah itu hidup. Laras, 28 tahun, seorang jurnalis investigasi untuk media daring independen bernama Cerita Kota, berdiri di depan pagar rumah tersebut dengan segelas kopi dingin yang sudah cair setengah. Ia mengenakan kaos hitam lusuh, jeans pudar, dan ransel kecil berisi kamera serta recorder. Pandangannya naik ke atap rumah, lalu ke jendela lantai 2 yang tertutup rapat. 1 bulan, gumamnya pelan. Hanya 1 bulan untuk menyelami misteri ini. Ia baru saja menyewa rumah itu untuk keperluan reportase khusus. Artikel yang tengah ia susun akan mengungkap sisi gelap hunian-hunian berhantu di tengah ibu kota. Tapi rumah yang satu ini terasa berbeda. Warga sekitar menyebutnya rumah blok gelap, karena gang di depan rumah itu memang selalu redup. Lampu jalan sering mati hanya di bagian itu. Anehnya, listrik rumah lain di sekitar tetap normal. Beberapa warga percaya itu hanya kesalahan teknis. Yang lain tidak mau membahasnya sama sekali. Hari pertama Laras tinggal di rumah, itu berlangsung tenang. Terlalu tenang. Langit Jakarta sedang cerah. Suara klakson samar terdengar dari kejauhan, dan interior rumah tampak lebih bersih dari yang ia kira. Debu memang banyak, tapi tak ada kesan horor seperti cerita-cerita yang ia dengar. Namun, saat malam datang, segalanya berubah. Pukul 12 dini hari, Laras terbangun oleh bunyi ketukan lembut. Tok, tok, tok. Ia membuka mata. Suara itu berasal dari lantai atas. Tapi rumah ini hanya 1 lantai. Dengan nadi yang berdegup tak karuan, ia memeriksa setiap ruangan. Tak ada apa-apa. Tapi saat ia kembali ke kamar, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini di atap. Esok harinya, Laras mengunjungi warung kecil di ujung gang. Pemiliknya, seorang wanita parubaya bernama Bu Rini, menyambutnya dengan senyum tipis yang tak ramah. "Baru pindah ya, Mbak?" tanyanya sambil mengaduk kopi. "Iya, rumah yang di ujung situ," jawab Laras. Bu Rini menghentikan adukannya. "Sendiri?" "Iya, kenapa?" Bu Rini menatapnya sejenak. "Gak apa-apa, cuma hati-hati kalau malam. Kadang suara dari atas itu bukan suara tikus." Laras mengernyit. "Maksudnya?" "Tanya saja nanti kalau sudah seminggu. Biasanya baru mulai terasa setelah 7 hari. 3 hari kemudian, Laras mulai merasakan sesuatu yang janggal. Bukan hanya suara ketukan, tapi juga aroma aneh yang muncul tiap tengah malam. Campuran dupa dan bunga melati. Ia mencoba mencari asal bau itu, tapi selalu hilang begitu ia menyalakan lampu. Suatu sore, saat sedang memeriksa rak buku tua di ruang tamu, Laras menemukan sebuah kotak kayu kecil berdebu, tersembunyi di balik tumpukan majalah tahun 70-an. Di dalamnya, terdapat foto-foto lawas berwarna sepia. Semua menampilkan orang-orang berbeda, namun latar belakangnya sama. Halaman rumah ini, di salah satu foto, seorang perempuan berdiri di bawah pohon mangga, mengenakan gaun putih khas era 1940-an. Wajahnya kabur, tapi sangat mirip dengan Laras. Terlalu mirip, Laras tak bisa tidur malam itu. Ia merekam seluruh penjuru rumah dengan ponselnya, berharap menangkap suara atau bayangan yang bisa dijadikan bahan artikel. Tapi saat
rekaman, ada suara lain yang terekam. Suara seorang anak kecil yang berbisik, "Jangan pergi lagi, Kak Laras. Rumah ini belum selesai." Padahal tidak ada anak-anak di sekitar rumah. Tidak ada yang memanggilnya kakak di kampung itu. Keesokan harinya, seorang pria muda berdiri di depan rumah saat Laras membuka pintu pagi hari. Ia memperkenalkan diri sebagai Adrian dari komunitas sejarah Arsip Jakarta. "Aku dengar kamu sedang menulis tentang rumah ini. Aku punya dokumen asli tentang sejarahnya. Rumah ini dulunya milik seorang istri pejabat kolonial yang hilang secara misterius." Laras menatapnya curiga. "Dari mana kamu tahu aku tinggal di sini?" Adrian tersenyum samar. "Aku sudah menunggumu sejak lama. Kamu selalu kembali ke sini, cepat atau lambat." Sebelum Laras sempat bertanya lebih lanjut, pria itu sudah berjalan pergi. Malam kelima, Laras menemukan lorong sempit di balik lemari baju di kamarnya. Tak ada dalam denah rumah. Lorong itu sempit dan berdebu, hanya cukup untuk berjalan membungkuk. Ujungnya menuju ke sebuah ruangan kecil, seperti ruang penyimpanan atau tempat persembunyian. Di dinding ruangan itu tergantung lukisan besar. Seorang perempuan duduk di kursi rotan memeluk anak kecil. Perempuan itu adalah ibunya, dan anak kecil itu adalah dirinya sendiri. Ayo, penjaga Sandikala. Kalau cerita ini mulai membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa beri like sebagai tanda kamu masih bersama kami di tengah kegelapan ini. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena malam belum selesai dan misteri baru saja dimulai. Tinggalkan jejakmu di komentar. Kami membaca semuanya. Malam ke-6, Laras tidak lagi tidur dengan lampu mati. Sejak lorong rahasia itu ditemukan, ia merasa rumah ini punya mata. Ada saat-saat ketika ia merasa dirinya sedang diamati, meskipun ia sendirian. Pagi itu, ia memutuskan untuk menemui Adrian. Melalui alamat yang tertempel pada kartu komunitasnya, Laras sampai ke sebuah bangunan kecil di Cikini yang dijadikan kantor dokumentasi sejarah Jakarta Lama. Di sana, Adrian memperlihatkan salinan surat tanah tahun 1938 yang menyebutkan bahwa rumah tersebut dibangun di atas bekas lahan eksekusi narapidana zaman Hindia Belanda. "Bukan cuma itu," kata Adrian sambil membuka map lain. "Beberapa laporan menyebut rumah itu pernah dipakai sebagai tempat persembunyian dan pengasingan tahanan politik." "Kenapa semua ini tidak pernah diberitakan?" tanya Laras. "Karena setiap yang menulis tentang rumah itu entah menghilang atau berhenti, termasuk mentor saya. Dia tinggal di rumah itu selama 3 minggu, lalu ditemukan meninggal, seolah tersedak rambutnya sendiri." Di tengah-tengah investigasinya, Laras bertemu seorang pria tua bernama Pak Herman, satpam kompleks sebelah yang sudah bekerja sejak era Orde Baru. "Rumah itu," katanya sambil memicingkan mata, "sudah sejak lama saya tahu ada yang nggak beres. Dulu tahun 80-an pernah dihuni keluarga guru, ibu, ayah, dan 2 anaknya. Dalam sebulan, 4-empatnya meninggal. Yang terakhir gantung diri di ruang tamu." Laras mencatat semuanya. "Kalau saya boleh saran," tambah Pak Herman sambil mendekat, "kalau kamu dengar suara anak kecil, jangan jawab. Jangan pernah jawab. Dia itu bukan anak-anak." Hari ke-10, kejadian aneh semakin sering. Kamera Laras sering merekam bayangan samar yang tidak ia lihat secara langsung. Salah satu file videonya memperlihatkan kursi bergoyang sendiri di lorong belakang, padahal tidak ada angin sama sekali malam itu. Ia mencoba menghubungi temannya, Raka, seorang ahli suara yang biasa menganalisis fenomena EVP, Electronic Voice Phenomena. Raka skeptis, tapi setuju datang membantu. Saat Raka memutar salah satu audio dari malam ke-9, ia mendadak terdiam. Ini suara perempuan dewasa, menangis sambil menyebut namamu.
Padahal Laras yakin tidak ada siapapun malam itu. Yang membuatnya lebih bingung, Raka juga mendengar satu kata yang terulang dalam rekaman. Gantian. Adrian semakin sering datang dan memberi informasi tambahan. Namun Laras mulai curiga. Terkadang pria itu tahu informasi yang belum pernah ia bagikan. Bahkan tahu nama-nama dari foto-foto lama yang belum sempat ia sebutkan. Laras mulai bertanya-tanya, apakah Adrian benar-benar bagian dari komunitas sejarah? Atau ia menyimpan rahasia sendiri? Bu Rini, pemilik warung, tampak terlalu ingin tahu. Beberapa malam, Laras melihatnya berdiri di ujung gang, menatap ke arah rumahnya tanpa alasan jelas. Suatu malam, Laras memergokinya menaburkan garam dan bunga melati di depan pagar rumah. Saat ditanya, Bu Rini menjawab dingin, biar yang lama tidak kembali. Laras tidak tahu siapa yang lama itu. Raka, teman Laras, ini juga mulai menunjukkan sikap aneh. Setelah beberapa kali datang, ia mengaku melihat mimpi yang sama. Rumah itu tenggelam dalam air hitam, dan di dalamnya Laras berdiri tersenyum tanpa mata. Ia mulai kehilangan kendali, dan pada malam ke-12, ia menghilang setelah mengirim pesan terakhir. Maaf, gua baru sadar. Suara itu bukan dari rekaman. Dia dari sini, dari dalam kepala gue. Laras menemukan bekas lilin hitam, tulisan Latin di bawah lantai kayu, dan simbol segitiga dengan mata satu di loteng. Semua mengarah ke dugaan bahwa rumah ini tempat pemujaan. Namun belakangan, Adrian mengungkap bahwa sebagian simbol tersebut hanya tanda keamanan dari arsitek zaman Belanda. Ada kabar bahwa 2 penghuni sebelum Laras menghilang tanpa jejak. Namun catatan kepolisian menunjukkan bahwa keduanya justru pindah karena alasan ekonomi. Jadi, apakah benar rumah ini memakan penghuninya? Atau semuanya hanya kebetulan? Laras menduga lorong di balik lemari adalah tempat ritual. Namun saat ditelusuri lebih lanjut bersama Adrian, mereka hanya menemukan catatan harian seorang anak kecil bernama Kinta, berisi gambar-gambar rumah dan kalimat, "Aku mau keluar dari mimpi ini." Tidak ada bukti ritual, hanya kepedihan seorang anak. Laras semakin terobsesi. Ia mulai mempertanyakan kenyataan. Kenapa foto masa kecilku bisa ada di rumah ini? Ia mulai bertanya, apakah ia menemukan rumah ini karena investigasi atau karena takdir menariknya kembali? Ia menemukan akta kelahiran palsu di balik rak buku, dokumen atas nama Larasati dengan tanggal lahir yang sama, namun nama orang tua berbeda. Apakah ia bukan siapa yang ia kira? Pada malam ke-13, Laras mengalami sleep paralysis. Ia tidak bisa bergerak dan melihat seorang wanita berdiri di sudut kamarnya. Wanita itu mengenakan gaun putih, rambut panjang menutupi wajah. Ia berbisik, "Jangan biarkan dia keluar, kamu yang terakhir." Ketika ia terbangun, pintu lemari terbuka lebar, dan semua foto dalam kotak tua terbakar hangus, kecuali satu, foto perempuan yang mirip dirinya. Hari itu, Adrian mendadak datang dengan raut wajah panik. "Aku tahu siapa kamu sebenarnya." Dan sebelum Laras sempat bertanya lebih lanjut, lampu rumah padam. Suara ketukan kembali terdengar dari loteng, tapi kali ini bukan ketukan. Itu adalah langkah kaki. Sudahkah kamu menebak siapa pelakunya? Atau mungkin kamu juga sedang dibohongi oleh cerita ini? Subscribe sekarang dan tetap waspada karena teka-teki ini belum selesai. Malam ke-14, ketika listrik padam, Laras meraih senter dari laci. Namun sebelum bisa menyalakannya, Adrian sudah menghilang. Suara langkah kaki dari loteng terus terdengar, lambat, menyeret, seolah sesuatu sedang ditarik. Laras naik perlahan. Tangga kayu menjerit tiap diinjaknya. Loteng itu gelap dan penuh debu. Namun ada sesuatu yang berkilau samar di sudut ruangan. Sebuah bingkai besar yang diselimuti kain lusuh.
Dengan tangan gemetar, Laras menarik kain itu. Seketika jantungnya serasa berhenti. Itu adalah lukisan perempuan berpakaian kuno dengan wajah yang sangat mirip dengannya. Di bawah lukisan tertera tulisan usang, Larasati, anak dari pengabdi, pewaris gerbang yang hilang. Seketika ruangan bergetar ringan. Dinding retak. Dari celah kayu muncul asap hitam tipis dan suara lirih. Kamu sudah kembali. Akhirnya, kebenaran yang membalik. Segalanya. Laras berlari turun, hanya untuk mendapati Adrian berdiri di ruang tamu, menatapnya dalam gelap. Aku bohong, katanya datar. Aku bukan peneliti sejarah. Ia menyalakan lilin dan meletakkannya di meja. Aku cucu dari orang terakhir yang selamat dari rumah ini. Nenekku, Scar, adalah bagian dari kelompok yang membangun rumah ini. Bukan untuk ditinggali, tapi untuk menyegel sesuatu. Laras terduduk. Apa maksudmu menyegel? Gerbang. Rumah ini adalah perangkap spiritual. Dahulu tanah ini digunakan untuk mengeksekusi para pembangkang ritual sesat. Tapi energi kematian mereka terlalu kuat, hingga butuh medium untuk menahan. Dan kamu adalah kuncinya. Laras tidak percaya. Kenapa aku? Adrian menatapnya dalam cahaya redup. Karena kamu bukan Laras. Dia menyerahkan secari kertas, salinan surat lahir dari 1996 dengan cap RS Jiwa Dharma Wening. Nama di situ, Rarasati Santi Wardoyo. Twist psikologis. Siapa sebenarnya Laras? Laras mulai mengingat. Potongan-potongan kenangan mengalir deras. Seorang ibu berbicara kepadanya dalam ruangan putih dengan jeruji jendela. Dokter bertanya soal teman imajinasi bernama Kinta. Tangannya diborgol di usia belia. Dan rumah ini, ia pernah tinggal di sini, tapi sebagai pasien dari eksperimen pengurungan spiritual. Adrian menjelaskan bahwa dulunya RS Jiwa Dharma Wening punya sayap rahasia, tempat praktik eksperimen okultisme. Anak-anak yatim yang dianggap peka akan dijadikan medium untuk menutup lubang spiritual dari tanah-tanah keramat. Laras atau Rarasati adalah satu dari mereka. Tapi ia melarikan diri setelah pembantaian misterius di rumah ini tahun 2006. Dan kamu tidak pernah ingat, ucap Adrian, karena segelnya berhasil sampai sekarang. Laras menatap lukisan itu lagi. Kali ini ia sadar, wajah di sana bukan mirip dirinya. Itu adalah dirinya saat kecil, dengan mata kosong dan senyum yang salah. Tiba-tiba pintu depan terbuka sendiri. Raka berdiri di sana. Matanya cekung, bajunya compang-camping. Tapi bukan itu yang membuat Laras gemetar. Di tangannya, ia membawa seikat rambut manusia yang meneteskan darah. Aku bawa persembahan, seperti yang dia minta, ucap Raka sambil tertawa lirih. Raka, kamu di mana selama ini? Laras mundur. Raka menunjuk ke arah lemari penyimpanan, tempat suara-suara selalu muncul. Di situ, dia memanggilku ke dalam, katanya. Hanya aku yang bisa membuka, tapi ternyata bukan aku. Dia maunya kamu. Dan dengan senyum menyeramkan, Raka menusukkan gunting ke dadanya sendiri, membuka tubuhnya sebagai wadah persembahan. Rumah bergetar hebat, dinding mulai runtuh. Dari celah-celah muncul tangan-tangan hitam yang mencakar dan meraih. Laras dikepung suara-suara, jeritan anak-anak, tangis, dan satu suara dominan. Suara Kinta, kalau kamu keluar, aku bisa bebas. Laras menyadari, Kinta bukan anak kecil korban, tapi entitas yang bersembunyi di baliknya. Selama ini semua korban hanyalah umpan. Adrian mencoba menyegel rumah kembali dengan lilin dan mantra dari buku lama. Tapi segel tidak bisa dilakukan tanpa media. Kalau kamu keluar dari sini, semua roh yang terperangkap akan ikut dan dunia luar akan hancur. Laras menatap tubuh Raka yang masih berdarah dan kemudian menatap lukisan dirinya. Apa aku
Satu-satunya yang bisa mengurung mereka. Adrian tidak menjawab. Di tengah kekacauan, Laras menarik napas panjang dan berkata lirih, "Kalau aku bukan Laras, mungkin aku memang milik rumah ini." Ia membuka lemari dan masuk ke dalamnya sendiri. Lampu rumah menyala, suara berhenti, dan rumah menjadi hening. Adrian terduduk di lantai. Segel berhasil, tapi harganya mahal. Saat ia meninggalkan rumah, ia menoleh sekali lagi ke jendela. Di balik kaca, terlihat Laras tersenyum dengan mata hitam sepenuhnya. Terkejut? Atau kamu sudah curiga sejak awal? Beri like kalau kamu kena jebakan cerita ini, dan share ke temanmu, biar mereka juga terperangkap dalam misteri Sandikala. Tulis teorimu di komentar, siapa tahu kamu yang paling jeli. Media ramai meliputnya karena laporan warga sekitar tentang gempa lokal dan suara jeritan dari rumah tersebut. Namun saat tim SAR dan polisi datang, mereka tidak menemukan siapapun. Tidak ada darah, tidak ada tubuh. Adrian berusaha hidup normal kembali, tapi malam-malamnya dihantui mimpi aneh. Dirinya berada dalam rumah, tapi tidak bisa keluar. Dan di setiap mimpinya, Laras selalu berkata. Beberapa hari kemudian, Adrian memutuskan kembali ke rumah neneknya di kawasan Menteng. Ia mencari petunjuk lebih dalam. Di loteng, ia menemukan kotak kayu tua bertuliskan Dharma Wening. Di dalamnya terdapat foto-foto lama, anak-anak yatim dengan ekspresi kosong. Dan satu catatan yang membuat darahnya membeku. Subjek Endira 14 menunjukkan keberhasilan ikatan entitas. Namun ada efek samping. Kepribadian palsu tercipta sebagai mekanisme perlindungan. Nama subjek Ambrose 14, Adrian Putra Dharma. Adrian menggenggam surat itu. Matanya membelalak. Dia adalah bagian dari eksperimen itu. Gambaran demi gambaran muncul di kepalanya. Seorang anak laki-laki kecil duduk di kursi terapi, diam. Suara wanita berbisik, "Kamu harus lindungi dia, Adrian. Jangan biarkan dia bangun." Ternyata, Adrian bukan cucu Sekar. Ia adalah pasien lain, bagian dari percobaan okultisme di rumah Dharma Wening. Adrian bukan penyelamat, ia adalah pengorbanan kedua. Kita kembali mengingat, Kinta yang muncul di awal tidak pernah benar-benar diceritakan asal-usulnya. Laras yang terlalu mudah percaya pada Adrian, dan lukisan-lukisan itu yang berubah diam-diam seiring berjalannya waktu. Semuanya adalah umpan. Rumah itu tidak hanya menyimpan entitas. Rumah itu menciptakan cerita untuk menyesatkan siapapun yang masuk. Dan kali ini, narasinya telah rampung. Para tokohnya telah terjebak, termasuk Adrian. Setelah sadar akan asal-usulnya, Adrian kembali ke rumah itu untuk menghancurkan segel. 3 bulan kemudian, sebuah gedung apartemen dibangun di atas bekas rumah tersebut. Dibangun cepat, penuh investor asing, tanpa publikasi besar-besaran. Masyarakat menganggapnya biasa. Dinding yang berdarah, cermin yang memantulkan ruangan berbeda, anak kecil yang berdiri di balkon lantai 13, padahal tidak ada lantai 13. Dan di ruang manajemen, tergantung lukisan besar, seorang perempuan dengan gaun putih dan senyum halus. Nama di bawahnya, Larasati. Jadi, apakah kamu merasa telah ditipu oleh cerita ini? Atau justru kamu sudah mulai curiga sejak awal? Bagikan teori atau penafsiranmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, karena misteri ini belum benar-benar berakhir. Rumah itu mungkin sudah berpindah ke tempat lain.
Jakarta, 2 tahun kemudian. Sebuah kompleks apartemen megah berdiri kokoh di kawasan Menteng. Nama gedungnya The Laras Residence. Gedung itu populer karena desain arsitekturnya yang mewah namun misterius. Banyak yang bilang interiornya terinspirasi dari rumah kolonial tua yang pernah berdiri di lokasi yang sama. Namun ada yang janggal. Dari seluruh unit yang tersedia, lantai 7 hingga 13 tidak pernah diiklankan. Bahkan lift tidak memiliki tombol untuk ke lantai tersebut. Namun beberapa malam, beberapa penghuni bersumpah melihat lampu menyala di lantai 9 dan bayangan orang berjalan perlahan di balik tirai jendela. Seorang wanita muda bernama Dara Ayu, jurnalis independen, menerima pesan misterius melalui email kantor. Jika kamu ingin tahu kebenaran tentang Dharma Wening dan rumah yang dibungkam oleh kota, datang ke lantai 9. Apartemen Laras, pukul 2 dini hari. Bawa kamera, datang sendiri. Dara awalnya mengabaikan, tapi setelah menggali arsip lama, ia menemukan serangkaian kasus hilangnya penghuni di kawasan Jakpus sejak 1999 yang selalu berkaitan dengan lokasi rumah tersebut. Dara nekat datang. Ia menyusup melalui tangga darurat. Anehnya, lantai 9 bisa dijangkau jika lewat tangga, meski lift tidak menyediakannya. Sesampainya di sana, lorongnya gelap, kosong, dan berdebu. Di ujung lorong, ia melihat satu pintu terbuka pelan. Di baliknya, ruangan identik dengan rumah tua Laras. Lantai kayu berderit, cermin besar, dan sebuah lukisan yang tak asing. Tapi kali ini, wajah di lukisan itu adalah Dara sendiri. Selamat datang kembali. Suara itu datang dari belakangnya. Ia berbalik. Seorang pria berdiri di sana. Kumal, rambut acak-acakan. Adrian. Adrian menjelaskan dengan suara datar. Kita semua bagian dari sistem ini. Rumah itu bukan tempat, bukan bangunan, tapi pola, kode. Ia pindah dari satu host ke host lainnya. Sekarang, bangunan ini adalah tubuhnya. Setiap generasi harus ada yang diambil untuk menjaga keseimbangan, untuk menutupi kebusukan yang dilakukan oleh pendiri kota ini, oleh leluhur kita. Dara terdiam. Layar laptopnya yang terbuka menampilkan data mengejutkan. Semua keluarga elit pendiri Jakarta dari zaman kolonial hingga pasca kemerdekaan terkait dengan yayasan misterius Dharma Wening Foundation. Rumah tua itu, ritual gelap, Laras, Adrian, semua adalah bagian dari warisan kutukan yang menjaga keseimbangan kuasa. Dan sekarang, Dara, Adrian menatapnya dalam-dalam. Giliranmu melanjutkan siklus ini. Dara mundur perlahan, hendak lari. Tapi saat ia membuka pintu, lorong sudah tidak sama. Ia kembali ke ruangan, namun kini penuh lukisan raksasa. Semua menggambarkan sosok-sosok yang telah menghilang sejak dulu. Di tengah ruangan, sebuah kursi. Dara terduduk, tubuhnya gemetar. Ia baru sadar, email yang ia terima dikirim dari alamat miliknya sendiri. Beberapa bulan kemudian, sebuah channel YouTube bernama Cerita Penuh Makna mengunggah video investigasi berjudul Misteri Rumah Terlarang yang kini menjadi apartemen elit, menguak jejak Laras dan Dharma Wening. Video itu viral, tapi beberapa hari kemudian channelnya hilang tanpa jejak. Semua file, semua backup terhapus seolah tak pernah ada. Di forum-forum Reddit dan komunitas investigasi, seseorang mengaku menemukan backup file video tersebut. Namun saat diputar, isi videonya berbeda. Hanya ada rekaman ruangan gelap dan suara seorang wanita berbisik. Kamu juga bagian dari cerita ini. Dan sekarang, giliranmu menjadi pengorbanan berikutnya. Sejak awal, kamu pikir kamu hanya menonton, membaca, mendengar,
Tapi bagaimana kalau rumah itu bukan hanya tempat fisik, melainkan cerita itu sendiri? Cerita yang membentuk ulang dirinya setiap kali seseorang mencoba memahaminya. Dan sekarang, karena kamu sudah membaca sampai akhir, cerita ini akan mulai menulis ulang dirimu. Layar menjadi gelap, tapi sebelum akhir, satu kalimat muncul. Selamat datang di Sandikala. Rumah ini telah memilihmu. Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu merasa cerita ini berhasil menipu atau mengguncang hatimu, like dan share sebagai bentuk penghargaan. Subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengganggu. Komentarmu adalah cahaya dalam kegelapan ini.